Pernah dengar kan katanya AI bakal ngebunuh SEO? Wah, di dunia digital marketing, ketakutan ini tuh nyata banget. Tapi apa benar AI itu musuhnya? Atau jangan-jangan cuma sekutu yang kita salah pahami? Hari ini kita bakal bongkar semua mitosnya dan ngasih kalian playbook baru buat masa depan dunia pencarian. Yuk kita mulai! Oke, langsung to the point aja ya. Ini dia pertanyaan yang bikin semua digital marketer pusing 7 keliling. Konten gue bakal dipenalti nggak sama Google kalau pakai AI? Rumor dan ketakutan soal ini tuh ada di mana-mana. Tapi, gimana kalau kita lupain dulu semua gosipnya dan kita lihat aja langsung apa kata data? Nah, buat ngejawab itu, kita nggak bakal nebak-nebak. Kita bakal lihat data dari studi gede-gedean yang dibikin sama Ahrefs. Mereka itu nganalisis 600.000 halaman web yang nangkring di puncak ranking Google. Apa yang mereka temuin, siap-siap aja karena hasilnya ini bakal ngehancurin banyak banget mitos yang beredar. Dan inilah dia temuannya. Coba lihat deh, lingkaran ungu yang gede banget di grafik ini. Itu mewakili hampir 82% dari halaman top ranking. Dan tebak apa? Itu bukan konten yang murni dibikin manusia. Justru itu adalah hasil kolaborasi antara manusia dan AI. Konten yang 100% ditulis tangan, cuma seiprit. Ini bukan data biasa. Ini benar-benar kayak gempa bumi buat dunia SEO. Dan ini dia angka paling krusial dari semua penelitian ini. 0,011. Korelasi antara penggunaan AI dan ranking di Google itu cuma segitu. Artinya apa? Angka ini tuh deket banget sama 0. Praktisnya, ya 0. Ini bukti statistiknya teman-teman. Google tuh nggak ngasih hukuman langsung cuma karena kontennya dibantu AI. Kutipan dari Ahrefs ini, wah pas banget buat nyimpulin semuanya. Intinya, Google itu nggak peduli kamu bikin kontennya pakai apa. Yang penting buat mereka cuma satu, kontennya bermanfaat nggak buat orang yang nyari. Jadi, kalau bukan AI masalahnya, terus apa dong? Nah, ini nih yang penting banget buat kita pahami. Google itu nggak lagi perang sama AI-nya, sama teknologinya. Bukan. Mereka itu perang sama cara orang nyalagunain alat ini. Beda banget kan? Dan perbedaan ini krusial banget. Ini dia biang keroknya, scaled content abuse. Coba fokus ke kata kuncinya ya, berskala. Maksudnya, bikin konten abal-abal, nggak orisinal, tapi dalam jumlah masif, jumlah yang gila-gilaan. Tujuannya apa? Cuma buat ngakalin ranking Google, bukan buat ngebantu orang. Mau itu yang bikin manusia atau robot, Google nggak peduli. Spam ya spam. Oke, biar ngerti kualitas menurut Google itu kayak gimana, kita harus kenalan sama yang namanya EAET. Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. AI itu jago banget loh nyimulasiin expertise atau keahlian. Dia bisa ngerangkum semua info di internet, tapi ada satu E yang nggak akan pernah dia punya, yaitu experience, pengalaman. Kenapa? Ya karena AI nggak pernah nyobain produk, nggak pernah ngerasain patah hati atau capeknya naik gunung. Disitulah kelemahan utama konten yang 100% dari AI. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Lihat aja daftar korban ini, CNN, media teknologi raksasa, reputasinya anjur gara-gara kesalahan fatal di artikel AI-nya. Casual.app, trafiknya hilang hampir 100% karena kontennya nggak memenuhi EAAT. Bonsai Mary, trafiknya terjun bebas 95% setelah muntahin konten AI secara massal. Jadi risikonya itu beneran ada dan nggak main-main. Oke, jadi jelas ya, playbook buat sekarang ini, kolaborasi manusia dan AI itu kuncinya. Tapi, jangan senang dulu, karena aturan main yang barusan kita pelajari ini ternyata sebentar lagi nggak bakal cukup. Kenapa? Karena seluruh arena pencarian lagi bergeser, dan ini bukan pergeseran biasa. Dan selamat datang di era yang baru, era GEO, atau Generative Engine Optimization. Kalau SEO itu cara kita menang balapan di masa lalu, GEO ini adalah cara kita buat bertahan hidup di masa depan. Coba deh, lupain sejenak semua yang kalian tahu soal SEO konvensional. Jadi, apa sih GEO itu? Gampangnya gini, ini adalah cara baru buat ngoptimasi konten. Bukan lagi biar muncul di daftar link biru-biru itu, tapi biar konten kita dikutip, biar kita disebut langsung di dalam jawaban yang dibikin sama AI kayak ChatGPT atau Gemini. Tujuannya udah bukan ranking lagi, tapi jadi bagian dari jawaban si AI. Bedanya bener-bener fundamental. Lihat deh, di sisi SEO yang lama, tujuannya itu simpel. Naik peringkat jadi nomor 1 di daftar link. Udah. Nah, di sisi GEO yang baru, tujuannya bukan lagi naik tangga peringkat. Tujuannya adalah jadi bagian dari otak AI itu. Biar kita dikutip langsung di jawabannya. Ini bukan cuma update ya. Ini benar-benar revolusi cara berpikir. Terus, kenapa sih GEO ini jadi penting banget, jadi mendesak banget? Karena dunia pencarian yang baru ini, yang dikuasai AI, itu super nggak bisa ditebak, volatile banget. Nggak percaya? Yuk kita lihat datanya. 9,2%.
Cuma segitu? Angka apa ini? Jadi, di sebuah studi orang nyoba nanyain hal yang sama persis berulang-ulang ke AI-nya Google. Hasilnya, URL atau sumber yang dikutip itu cuma tumpang tindih 9,2%. Artinya, lebih dari 90% sumbernya ganti-ganti terus. Padahal pertanyaannya sama persis. Ini namanya volatilitas level dewa. Dan bukan cuma itu. Ini bukti lain kalau aturan lama udah nggak relevan. Ternyata sumber yang dikutip sama AI itu cuma 14% yang sama dengan 10 hasil pencarian organik teratas. Yang lebih aneh lagi, angkanya malah turun jadi 12% kalau dibandingin sama 20 hasil teratas. Artinya apa? Peringkat organik kamu yang tinggi itu sama sekali nggak ngejamin kamu bakal muncul di jawaban AI. Jadi intinya ini dan ini harus benar-benar kita camkan. Peringkat 1 di Google itu udah nggak sakti lagi. Nggak ada jaminan apa-apa. Anda bisa jadi raja di pencarian organik, tapi jadi hantu yang nggak kelihatan sama sekali di dalam jawaban AI-nya. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita bahas solusinya. Ini dia playbook baru yang bisa kalian pakai buat strategi sekarang dan juga buat nyiapin masa depan. Untuk sekarang, resep paling aman dan paling efektif itu kayak gini. 1. Strategi tetap harus dari manusia. Kita yang nentuin tujuan, audiens, dan angle uniknya. 2. Baru pakai AI sebagai asisten super buat riset, bikin outline, atau nulis draft pertama. 3. Ini yang paling penting. Sentuhan manusia lagi. Tambahin pengalaman asli, cek semua faktanya, poles bahasanya biar pas sama brand kita. Dan terakhir, 4, pastikan semuanya lolos standar EEAT paling tinggi. Terus, buat masa depan gimana? Buat GEO? Nah, ini pilar-pilar utamanya. Pertama, bangun sinyal EEAT yang kuat banget di mana-mana. Kedua, fokus bikin konten yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan kompleks yang sifatnya kayak ngobrol. Ketiga, pasang struktur data atau skema biar AI gampang ngebaca konten kita. Keempat, pastiin info brand kita konsisten di semua platform. Dan kelima, berusahalah biar dikutip sama sumber-sumber lain yang juga kredibel. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di era pencarian yang baru ini, nggak cukup lagi kalau konten kita cuma siap untuk ditemukan di daftar hasil pencarian. Pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, apakah konten kalian sudah siap untuk menjadi jawabannya?